Boyka, huh? Yeah. I am the champion. But I just might be. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Kumaha damang? Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Undisputed 2, The Last Man Standing. Film ini dirilis pada tahun 2006, merupakan lanjutan dari film Undisputed 1 yang dirilis pada tahun 2002. Sebelumnya saya sudah membuat alur cerita film Undisputed 1. Jadi buat kalian yang belum menonton alur cerita Undisputed 1, saya saranin untuk menonton terlebih dahulu. Link video saya taruh di deskripsi. Baik, tanpa banyak bangus alias banyak ngomong lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan Iceman, sang juara dunia, yang sekarang gelar juaranya telah direbut oleh orang lain. Ia pun lebih ke arah bangkrut. Dengan terpaksa Iceman harus menjadi tukang endorse alias menjadi bintang iklan sebuah produk minuman di Rusia. In fact, right now, all you are is away. I'm trying to get you back on. Me this favor, please. Just do what he asks. Let's give it another. Scene pun berpindah di mana kita diperlihatkan seorang mafia Rusia yang bernama Gaga yang mengendalikan banyak penjara di Rusia dan menghasilkan uang dengan cara mengadakan pertandingan di dalam penjara. What are we giving? The best. Ladies and gentlemen, Europe in this evening's dream in Siberia with a... Dan dari semua penjara yang mengadakan pertarungan, ada satu penjara yang mempunyai jagoan tak terkalahkan. Jagoan ini bernama Yuri Boyka. Boyka sendiri merupakan petarung yang sangat hebat karena dia dapat menguasai banyak jenis bela diri. Scene kembali berpindah di mana kita diperlihatkan Iceman yang baru saja tiba di hotel tempat ia menginap. Alright, I'm gonna change clothes. Give me 10 minutes. 10 minutes on top of an hour. Namun pada saat Iceman hendak masuk ke dalam kamarnya, tiba-tiba sudah ada beberapa orang di dalamnya dan terjadilah perkelahian. Iceman pun pingsan karena dibongol dari belakang. Dezik. Pada saat Iceman terbangun keesokan harinya, tiba-tiba sudah banyak polisi di dalam kamarnya. Dan polisi itu pun menemukan sekantung terigu penuh. Iceman pun dituduh sebagai pelaku penyelundupan terigu itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang memukuli Iceman semalam merupakan orang suruhan dengan tujuan agar Iceman dipenjara. Singkat cerita, Iceman pun dibawa oleh polisi menuju penjara. Seperti biasa, Iceman yang merasa dirinya adalah bintang dan harus dihormati kembali berulah lagi. Dimana pada saat ia ingin mandi, ia meminta para sipir untuk menahir cai agar cainya itu hangat. Pada saat Iceman sedang berjalan menuju selnya, tiba-tiba ada salah satu napi yang mengusik dirinya. Iceman yang merasa terganggu pun langsung memberikan pelajaran kepada napi itu. Iceman sendiri ditempatkan satu sel dengan seorang pecandu narkoba, di mana si pecandu ini nantinya akan menjadi teman Iceman. Saat di ruang makan, Iceman menjadi bahan perhatian banyak napi. Secara ia adalah mantan juara dunia. Pada saat Boyka datang, semua napi kompak berdiri untuk memberikan hormat kepadanya, terkecuali Iceman. Lalu salah satu anak buah Boyka pun menghampiri Iceman untuk menyuruhnya berdiri. Namun yang terjadi tiba-tiba, Iceman membongol anak buah si Boyka itu. Lalu Iceman pun menghampiri Boyka dan menjemurkan air yang sudah ia ludahi ke mukanya. Wanihan bagong Boyka, huh? I know. Long timer. I am the champion. I just might be. Lalu terjadilah perkelahian kecil antara Boyka dan juga Iceman.
Boyka sendiri memiliki perlakuan dan juga fasilitas yang berbeda dengan napi lainnya karena ia adalah petarung andalan penjara itu. Scene lalu memperlihatkan manajer Iceman yang bernama Phil. Ia mengabari bahwa sidang ditunda karena kekurangan bukti dan juga saksi. Ia meminta Iceman untuk lebih bersabar lagi. Saat sedang di lapang, Iceman melihat teman satu selnya sedang dibully oleh anak buahnya si Boyka. Iceman pun tertinggal diam dan memberi pelajaran kepada anak buah Boyka itu. Don't take it personally, junkie. I just don't like seeing people get... Suatu malam akan dilaksanakan sebuah pertandingan antar penjara, di mana kita bisa lihat bahwa pertarungan ini menjadi ajang taruhan dan juga tontonan bagi orang-orang di luar penjara sana. Selepas pertandingan lalu Kalapas menemui Iceman. Ia meminta Iceman untuk bertarung dengan Boyka. Namun Iceman menolak karena ia tidak berniat untuk berlama-lama di dalam penjara ini. Karena penolakan yang dilontarkan oleh Iceman, ia pun dihukum dan disuruh untuk membersihkan saluran pembuangan di lapas itu. Di tempat saluran pembuangan lapas itu, Iceman bertemu dengan seorang bapak tua yang sudah berpuluh-puluh tahun berada di situ. Nantinya, si bapak tua ini akan menjadi penyelamat untuk Iceman. Scene lalu memperlihatkan teman satu selnya si Iceman, di mana teman satu selnya ini terlihat sedang menghirup tarigu. Lalu ia didatangi oleh anak buahnya si Boyka. Anak buahnya si Boyka ini meminta ia untuk membujuk Iceman agar mau bertanding dengan Boyka. Dengan imbalan, ia akan dibelikan satu plastik penuh tarigu. Ngapa dong, Keesokan harinya, anak buah si Boyka mendatangi si Iceman dengan tujuan untuk membujuknya agar mau bertanding. Namun yang terjadi adalah anak buahnya si Boyka ini malah habis dipukuli oleh si Iceman. Akibat kejadian itu, Iceman pun dipindahkan ke dalam sel comberan, di mana di dalamnya terdapat banyak tikus. Akibat terlalu lama di dalam sel tikus, Iceman pun mengalami muriang alias panas dingin. Pada saat Iceman sedang muriang, datanglah si kakek tua memberikannya obat, beberapa lembar roti, dan juga semangkok sop. Setelah beberapa hari di sel comberan, Iceman pun akhirnya dikeluarkan karena ada seseorang yang ingin menemuinya. Siapakah itu? Yap, si mafia Rusia yang bernama Gaga yang saya sebutkan tadi di awal. Tujuan Gaga menemui Iceman adalah ia ingin membuat sebuah kesepakatan. Jika Iceman mau bertarung dengan Boyka dan Iceman menang, maka Iceman akan dibebaskan dari penjara itu dengan cepat. Namun betapa terkejutnya Iceman ketika mengetahui bahwa manajernya Phil juga terlibat dalam rencana ini, yang pasti tujuannya adalah untuk cuan, apalagi kalau bukan cuan, bos. Iceman yang tak punya pilihan lain, dan karena ia juga ingin keluar dari penjara itu, akhirnya dengan terpaksa ia menerima tawaran si Gaga. Iceman dan Boyka pun mulai berlatih dengan cara dan metodenya masing-masing. Seperti apa yang saya katakan, si Boyka ini ia menguasai beberapa jenis bela diri, sedangkan Iceman yang dasarnya adalah seorang petinju sehingga ia hanya melatih pukulan-pukulan dan juga pukulannya. Suatu malam, pada saat teman satu selnya Iceman sedang ngefly dan juga ngeholang ngetarik, tiba-tiba ia didatangi oleh anak buahnya si Boyka. Anak buahnya si Boyka ini memintanya untuk melakukan suatu hal yang sangat menggejotkan. Hal apakah itu? Lihat saja nanti. Tibalah pada malam pertandingan, di mana kita dapat melihat bahwa di luaran sana banyak orang bertaruh untuk menentukan siapa pemenangnya. Remember, no eye gouging and no hair pulling. Hingga pertengahan ronde pertama, Iceman berhasil menguasai pertandingan. Bahkan dia berhasil menjatuhkan Boyka.
Namun karena Boyka adalah seorang pria sejati, ia pun kembali bangun dan menyerang balik Iceman. Dengan gaya tarung menggunakan kaki yang jelas itu adalah hal baru bagi Iceman. Di tengah serunya pertandingan, anak buahnya Boyka menghampiri si pecandu untuk menukarkan air yang sudah ia campurkan dengan obat bius. Dengan cara ini, maka si Iceman akan sempoyongan. Namun perbuatannya itu berhasil diketahui oleh si pria tua. Hingga pada saat Iceman meminta air minumnya, si pecandu memberikannya dengan sangat ragu. Come on, Stevie. Di ronde 2, Iceman yang sempoyongan karena obat bius itu pun harus kalah oleh Boyka. Saat Iceman terbangun keesokan harinya, ia pun langsung mencari si pecandu. Namun betapa kagetnya Iceman ketika melihat si pecandu itu telah mati gantung diri di dalam sel. Iceman pun menemukan sebuah kertas yang bertuliskan permintaan maaf. Iceman yang sadar bahwa dia telah dicurangi langsung mendatangi si Boyka. Ia pun mengatakan bahwa Boyka adalah banci. Boyka yang tidak tahu apa-apa karena memang yang melakukannya adalah anak buahnya, ia pun mencaci balik si Iceman. Your opponents and you call yourself a fighter? You should be happy I did not finish you. Tak lama kemudian datanglah Kalapas. Iceman yang merasa ia telah dibohongi langsung membongol Kalapas itu. Akibat perbuatannya, Iceman pun diikat di tengah lapang. Boyka yang merasa curiga lalu menginterogasi anak buahnya satu persatu. Setelah terkuak faktanya, ia pun langsung membunuh anak buahnya itu. My opponent is fucking trash off my floor. Iceman yang terlalu lama di luar pun membeku dan titiknya mengkerut. Lalu keesokan harinya ada 3 orang napi yang menghampiri Iceman. Mereka memberikan Iceman makanan dan juga mantel. Hingga akhirnya salah satu sipir mengetahui perbuatan mereka. Mereka semua pun dikumpulkan di lapangan dan ditanya siapa pelakunya. Betapa terkejutnya para sipir itu ketika melihat semua para napi maju ke depan. Identify themselves now by raising their hand. Step forward. I see. Gaga yang mengetahui hal ini langsung memarahi Kalapas. Karena kalau terjadi apa-apa terhadap Iceman, maka Gaga akan rugi besar. I told you to do nothing without asking me. Fuck up. If anything happens to him, I will open the door. Now, blood. Setelah Iceman dilepaskan, Gaga pun menemuinya. Ia meminta Iceman untuk bertarung sekali lagi. Gaga berjanji, jika Iceman menang, maka ia akan benar-benar dibebaskan. Iceman pun setuju, namun dengan satu permintaan. Ia meminta mantel baru untuk para napi yang telah membantunya di luar sana. Iceman pun bergegas untuk latihan kembali. Namun kali ini, ia dibantu oleh si pria tua. Karena usut punya usut, ternyata pria tua ini dulunya adalah mantan pasukan khusus. Pria tua itu mengatakan bahwa kelemahan Iceman adalah ia hanya menggunakan tangan untuk menyerang. Sedangkan Boyka, ia dapat menggunakan seluruh bagian tubuhnya. Oleh karena itu, pria tua ini berniat untuk mengajarkan bela diri bebas kepada Iceman. I'm gonna beat you at yours. But upside down. Now get on top of me. Lunge. I grab. I run. Suatu malam mereka berdua pun saling bertukar cerita. Si pria tua ini mengatakan bahwa dia sangat ingin bertemu dengan keponakannya yang sudah beberapa tahun tidak bertemu. I'm a pass. She's beautiful, isn't she? She ever visit you here? No. Si pria tua ini juga bercerita
bahwa dulu ia sempat berusaha untuk kabur, namun gagal dan kakinya ditembak. I was also shot, paralyzed. He put me. I accepted my reality. Off shoulder. Lock with head. Of knee. Press, George. Harder. Hingga pada malam pertandingan tiba, seperti biasa orang-orang mengeluarkan uangnya untuk bertaruh. Chambers. Di ronde pertama, tempo pertandingan masih biasa-biasa saja namun tetap seru karena keduanya saling baku tonyok. Masuk di ronde kedua, di mana tempo pertandingan semakin meningkat, mereka berdua saling mengunci namun belum ada yang sanggup menjatuhkan salah satunya. Masuk ke ronde ketiga, di sini Iceman mengingat kembali masa-masa pahitnya di penjara, di mana ia disiksa, disuruh dan diperlakukan seperti hewan. Dan yang lebih parah adalah, ia tidak bisa login point blank. Saat ronde ketiga telah dimulai, Iceman akhirnya dapat menguasai ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh si pria tua itu. Ia pun dapat menghabisi si Boyka. Lock with head. Singkat cerita, Iceman pun dibebaskan sesuai perjanjian, dan ia pun mendapatkan jatahnya dari hasil pertarungan itu. You're cut. Tiba-tiba si Iceman mempunyai pikiran untuk menebus kebebasan si pria tua menggunakan uang ini. I don't know about this, George. Dan di akhir film kita diperlihatkan Iceman yang mengantar si pria tua ke stasiun untuk bertemu dengan keponakannya. Lalu film pun selesai. Nah, baik teman-teman, akhirnya kita telah sampai di penghujung video alur cerita film Undisputed yang kedua ini. Menurut saya filmnya lumayan menarik gitu, banyak adegan action, banyak adegan gelut-gelut kayak gitunya. Aduh, hesek ngomong tuh. Dan saya mohon maaf bila banyak audio saya yang kurang stabil gitu. Nanti kedepannya insya Allah akan saya perbaiki lagi menjadi lebih baik lagi. Dan setelah ini akan ada film Undisputed 3 dan juga 4 khusus membahas Yuri Boyka. Jadi untuk kalian yang belum subscribe dulu ya gitu, biar kayak youtuber lain. Jangan lupa subscribe gitu, share juga. Untuk ada yang barangkali mempunyai saran film, boleh ditulis di kolom komentar, nanti akan saya coba untuk di review. Dan ya, sampai jumpa pada video berikutnya.